Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di podcast Jurnal Unikaltar. Saya Didi. Kali ini Sobat Unikaltar kita ditemani oleh seorang narasumber dari internal kampus Universitas Kaltara. Beliau adalah Ketua BEM Universitas Kaltara periode 2023-2024. Perkenalkan, Muhammad Iqbal dari Fakultas Ekonomi. Nah, Iqbal, selamat datang di podcast kita Jurnal Unikaltar. Terima kasih Pak sudah diundang. Nah, jadi jurnal kita ini jurnal yang atau podcast yang membawa cerita, membawa atau menampilkan informasi, cerita-cerita, pengalaman, pengetahuan, bahkan nanti juga terkait dengan riset, ya. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Siap. Jadi kita upayakan ini adalah sebagai media informasi, ya, secara internal kita yang kita publikasikan keluar. Baiklah. Gitu. Nah, Iqbal kan ketua BEM Universitas Kaltara yang ini berarti sudah hampir 2 tahun ya. Setahun ya. Setahun ya. Periodenya 1 tahun ya. Pak. Nah, sejak dilantik, saya ingat Iqbal ini dilantik pada 2023, ketika itu di lantai 3 kita ya. Kebetulan saya juga yang melantik kalau salah ya. Oke. Bersama dengan teman-teman. Nah, tentunya hingga saat ini sudah banyak yang dilakukan oleh BEM Universitas Kaltara, kegiatan demi kegiatan, baik yang dilakukan di kampus maupun yang dilakukan di luar kampus gitu. Nah, kebetulan kita masih masuk tahun akademik baru, sehingga mungkin saja adik-adik Sobat Unikaltar yang baru itu butuh informasi juga, Iqbal, terkait dengan organisasi kemahasiswaan di Universitas Kaltara. Nah, saya mau tahu sebagai ketua BEM, kira-kira yang pertama coba Iqbal ceritakan dulu, beri informasi organisasi apa aja yang sudah ada di kita saat ini. Mungkin adik-adik Sobat Unikaltar juga perlu tahu. Izin ya Pak ya. Jadi beberapa organisasi yang kemarin sempat ada, kemudian dalam beberapa tahun sempat vakum. Yang pertama itu ada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kaltara. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kaltara ini kan kemarin sempat vakum itu Pak, beberapa tahun yang lalu karena memang pandemi ya. Betul. Kemudian ada juga beberapa organisasi fakultas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA dan Fakultas Pertanian. Jadi ada 5 fakultas. Kemudian kalau untuk di bawah naungan BEM fakultas itu ada juga 8 himpunan mahasiswa, HMJ. Seperti himpunan mahasiswa jurusan manajemen, jurusan administrasi negara, jurusan agroteknologi, jurusan arsitektur, dan jurusan teknik sipil, MIPA dan matematika gitu Pak. Jadi masing-masing prodi punya himpunan mahasiswa jurusannya ya. Kemudian kalau untuk UKM yang sedang berjalan saat ini cuman ada 1 sih Pak sebenarnya. UKM yaitu KSR Kesehatan. Oh, KSR ya. Padahal ada berapa UKM gitu. UKM kemarin kan sempat ada UKM olahraga juga itu Pak. Cuman untuk saat ini belum bisa berjalan. Oke. Selain itu ada UKM baru? Belum ada sih Pak. Oke. Baik Iqbal, sejauh ini selama masa periode kepemimpinan Iqbal, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BEM? Kalau dari BEM Universitas sendiri ada beberapa yang sudah kami lakukan dari segi bidang sosial, bidang akademiknya juga ada. Kalau dari bidang sosial itu seperti kemarin ada kita
saudara kita yang mendapat musibah kebakaran. Nah, itu kami juga sudah melakukan penggalangan dana dan memberi bantuan kepada korban kebakaran. Kemudian kalau di bidang akademiknya kami membuat seminar-seminar yang sudah pernah kami lakukan, Pak. Nah, dan itu juga alhamdulillah komunikasi kami di BEM Universitas dan ormawa lainnya itu berjalan dengan baik. Jadi kami sendiri tidak berjalan membentuk kegiatan sendiri ya? Tapi dibantu dan di backup oleh teman-teman dari ormawa-ormawa yang lainnya, Pak. Oke. Saya dengar sebelum akhir tahun ini ada event yang rencananya dilaksanakan oleh BEM ya. Iya, nah, apa itu? Nah, rencananya ini kan sekaligus bisa dibilang sebagai program kerja kami penutup lah, Pak. Karena memang di akhir masa jabatan kami sudah kan, yaitu yang pertama seperti perlombaan, Pak. Perlombaan dan penampilan-penampilan nanti. Nah, insya Allah rencananya dalam rangka di samping sebagai penghujung masa kepengurusan, disnatalis juga ya. Disnatalis kampus kita, Pak. Ya, betul. Kan kebetulan memang di bulan 12 nanti ada ulang tahunnya kampus kita, disnatalis. Itu apa aja tadi kegiatannya? Ya, itu perlombaannya dari bidang olahraga, dari bidang seni, dari bidang akademiknya juga ada, Pak. Seperti lomba futsal, lomba voli, lomba nari, lomba debat nanti. Itu antar mahasiswa kita aja atau ngundang dari luar? Rencana antar mahasiswa dan siswa yang ada di kampus. Pelajar ya, Pak. Ya, umum gitu, Pak. Sejauh ini persiapannya apakah sudah dimulai atau Kalau untuk persiapan ini kami masih buka komunikasi juga dengan pihak kampus yang pertama, kemudian dengan ormawa-ormawa yang lainnya untuk penyusunan konsep dan penyusunan yang lain-lainnya, Pak. Nah, Iqbal, selama kepengurusan Iqbal, sebelumnya kan kita melihat ada kevakuman karena juga masa pandemi tadi yang memang membuat banyak organisasi juga lah di luar sana yang sempat vakum gitu ya. Cuman begitu di pengurusan 2023 yang diketuai Iqbal ini kan sudah mulai nih. Nah, lama kepengurusan Iqbal, kira-kira apa tantangan teman-teman di BEM untuk menjalankan program kerja yang sudah disusun? Baik, kalau untuk tantangan sendiri, yang pertama itu kurangnya minat dari mahasiswa kita sendiri itu, Pak. Karena mungkin memang persepsi mereka itu bahwa kita aktif di organisasi, kita aktif dalam kegiatan di kampus itu malah memperlambat kuliah kita, Pak. Nah, makanya itu sekarang saya coba merubah mindset mereka dan saya sendiri juga mencoba untuk tepat waktu untuk lulus kuliahnya itu, Iqbal, Pak. Sekarang semester berapa? Semester 7, Pak. Semester 7 ya. Oke. Jadi mindset teman-teman mahasiswa ya yang menganggap bahwa menjadi aktivis di ormawa itu berpengaruh terhadap perkuliahan gitu ya. Nah, ini sobat Uni Kaltar, ini yang perlu dijawab sama teman-teman gitu ya. Artinya apakah benar kalau misalnya kita jadi pengurus ormawa, BEM atau KHMJ ataukah UKM itu justru kita memperlambat masa studi kita atau justru menjadi pemicu kita. Nah, ini sebenarnya tergantung kita sendiri begitu kan. Betul. Artinya kalau kita bisa membagi waktu kapan kita harus berorganisasi, kapan kita harus menyelesaikan studi, saya kira ini saling support dan tidak menghambat satu sama lain begitu ya. Nah, tergantung kita bagaimana strateginya tentunya. Nah, sebenarnya organisasi kemahasiswaan ini adalah satu sarana untuk menempa mental mahasiswa juga kan ya, kemudian membentuk karakter mahasiswa, juga memberikan semacam gemblengan dalam berorganisasi kan ya gitu ya. Nah, seharusnya ini teman-teman juga sobat Uni Kaltar yang belum berminat untuk masuk menjadi pengurus ormawa ini harus mulai coba mempelajari dan mulai ikut terlibat begitu, karena yang membuat ramai kampus itu kan ormawa ya, mulai dari BEM, HMJ, kemudian juga
apa namanya UKM. UKM Ya. begitu ya. Nah, artinya inilah teman-teman yang punya peran besar dalam meramaikan kampus kita. Ada diskusi, ada kegiatan-kegiatan. Sebenarnya itu kan seru ya. Betul, Pak. Nah, jadi dengan tantangan seperti itu apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh teman-teman di BEM dan mungkin semua ormawa lah agar minat teman-teman yang belum ada ini bisa ikut gabung juga. Jadi yang pertama tuh mungkin bisa kita sebagai jadi contoh lah dulu, kita yang pengurus ormawa yang ada ini kan sebagai contoh untuk adik-adik tingkat yang lain. Nah, minimal kita juga sebagai pengurus ormawa yang sudah menjabat ini bisa mencontohkan sebagai apa namanya, minimal bisa tepat waktu gitu Pak lulusnya, tidak pernah ngulang apa dan segalanya. Nah, kemudian juga dari BEM Universitas sendiri kemarin dan disepakati juga oleh ormawa di PKKMB kemarin Pak, di bulan 10 kemarin, di bulan 9 dan 10 kemarin kami mengadakan bahwa apa namanya peserta PKKMB ini Pak, Rekrutmen ya. rekrutmen. Bukan rekrutmen sih Pak, Jadi? tapi mereka ini wajib mengikuti kegiatan ormawa gitu Oke, Pak, oke. untuk sebagai syarat mengambil sertifikat PKKMB. Karena sertifikat PKKMB ini kan wajib disetor ketika mau KKN. Betul. Kan Pak. Ini baru tahun ini kemarin. Baru tahun ini, Pak. Terus hasilnya gimana? Nah, jadi kemarin kan kami sempat buat beberapa kegiatan nih seperti Sumpah Pemuda yang barusan kita lakukan kemarin tuh Pak. Nah, alhamdulillah menurut saya lumayan berhasil lah Pak. Oke. Berarti polanya nih dipaksa dulu ya? Dipaksa dulu. Dipaksa dulu dengan cara tadi, karena memang kita ada syarat saat ini untuk nanti ketika di semester 7 ya, Semester itu 7. kan ada kegiatan KKN, karena KKN, dalam ya. kurikulum kita itu masih ada KKN. Nah, syarat untuk KKN itu diwajibkan sudah pernah mengikuti PKKMB. PKKMB. Nah, PKKMB yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari ya. 5 hari itu ada sertifikatnya nanti. Nah, itu yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk KKN. Nah, itulah strateginya untuk meningkatkan minat dari teman-teman yang tadi dianggap apa namanya kurang ya, malas berorganisasi ya. Ini ada peningkatan ya, Ada, ya, melalui pola itu. Ini satu inovasi yang menurut saya cukup bagus. Tapi respon dari adik-adik bagaimana kira-kira? Menurut saya mereka juga ngikut di kegiatan dari ormawa itu tidak secara terpaksa gitu karena memang pengurus-pengurus ormawa ini welcome juga ke mereka. Jadi apa namanya, bawaannya santai aja dalam kepanitiaan misalkan. Ya, itu juga pola pola rekrutmen yang tadi saya katakan seperti dipaksa, tetapi sebenarnya teman-teman di kepengurusan juga di dalam masing-masing ormawa itu proses kaderisasinya itu tidak menggunakan pola-pola yang keras begitu ya, tapi yang soft ya, sehingga ada perubahan ini juga mindset tadi ya. Oh, ternyata organisasinya enak kok begini ya. Sebenarnya kan mereka ini kan taunya organisasi ini keras yang sebelum-sebelumnya gitu Pak. Di luar-luar gitu kan yang taunya frontal apa segala. Nah, makanya mereka malas berkenalan dengan organisasi yang ada di kampus. Jadi maksud kami merekrut secara maksa tadi yaitu biar mereka kenal dulu tuh bahwa di dalamnya tidak seperti yang mereka pikirkan Pak. Artinya ini pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman ini paling tidak mereka tahu dulu lah ya. Mereka kenal, tahu, nanti lama-lama baru mendalami, dan tongkat estafet kepemimpinan ormawa ini bisa berjalan lancar begitu ya. Harapannya kan begitu ya. Ya, bahkan kemarin ada yang sempat mahasiswa baru itu ngechat saya Pak, langsung nanya gitu, nah kapan kami bisa masuk ke organisasi kampus Pak gitu. Sempat ada yang ngechat gitu. Itu berapa yang ngechat? Ada kurang lebih 3 orang tuh langsung nanya, kapan kira-kira kami bisa ngikut gitu lagi. Mudah-mudahan dari berapa mahasiswa kita itu ya 80%-nya bisa ini paling tidak lah ya. Setidaknya ada sudah yang minat duluan gitu kan Pak. Nah, ini ada satu progresif yang bagus dari hasil pola rekrutmen tadi ternyata kan. Gitu. Nah, tadi kalau kita bicara tentang tantangannya seperti itu. Kalau kendala untuk pelaksanaan atau menuntaskan program kerjanya BEM selama ini gimana?
kendala BEM dalam melakukan Ya. program kerja tuh. Ya itu tadi Pak awalnya. Itu ya. Yang kurangnya minat dari mahasiswa ya. kita tuh. Jadi mereka ini beranggapan bahwa kita ikut dalam kegiatan atau dalam program kerja yang dilakukan oleh Ormawa ini cuma hanya bikin capek gitu Pak. Oke. Nggak ada feedback yang didapat. Hmm. Padahal kan memang kalau kita aktif dalam organisasi, aktif dalam berkegiatan itu hasilnya nanti setelah kita kuliah tuh Pak. Oke. Pengalaman yang kita dalam mengatur waktu apa dan segalanya gitu. Jadi memang berorganisasi ini sebenarnya manfaatnya juga banyak gitu ya. Kita banyak kenal sama teman-teman yang meskipun tidak satu fakultas gitu ya, Ya, betul. dengan berbagai macam latar belakang fakultas. Kemudian kita juga bisa punya peluang untuk punya jejaring di luar gitu ya. Ya. Punya kesempatan untuk bisa kenal dengan banyak orang di luar kampus gitu ya. Karena sebenarnya jangkauan dari organisasi kemahasiswaan katakanlah BEM ini sebenarnya cukup luas gitu. Iya, Pak. Jadi tidak hanya terbatas pada isu-isu di kampus tapi isu-isu di luar juga gitu. Karena BEM ini dikenal sebagai organisasi yang organisasi sebagai pengawal kebijakan pemerintah. Dalam arti ketika ada kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi, ya BEM yang kan seperti itu ya, Iya, Pak. gitu. Tapi dengan koridor yang sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kan BEM periode ini kan sudah mau berakhir ya. Tadi sudah ada program yang untuk penutup di masa jabatan ini sudah disiapkan, yaitu dalam kegiatan olahraga, lomba dan lain sebagainya. Kemudian untuk persiapan kepengurusan organisasi, artinya regenerasi untuk kepengurusan ini sudah adakah dimulai? Karena saya biasanya melihat kalau sudah ada proses pemilihan ketua BEM, ini sama sepi peminat gitu. Iya Pak, betul. Sepi peminat. Nah ini bagaimana triknya biar ke depan itu lebih meriah begitu? Artinya teman-teman yang juniornya Iqbal ini bisa lebih semangat untuk ikut jadi pengurus begitu. Nah itu gimana? Nah kalau dari saya sendiri sih sudah melakukan pendekatan secara sosial lah kepada mereka. Jadi sering kami ajak ngumpul, bertemu, bahwa kami sampaikan juga bahwa kegiatan BEM itu tidak seperti yang mereka pikirkan gitu Pak. Terus ada beberapa orang lah yang sudah saya minta untuk menjadi pengganti saya nanti kan Pak. Dari dua fakultas. Oh, tapi kan tentu melalui mekanisme yang diatur juga kan oleh BEM ya, sesuai dengan ADART ya tentunya ya, gitu. Nah harapan saya juga seperti itu. Jadi ada minat yang luar biasa dari teman-teman sehingga mau menjadi pengurus BEM atau Ormawa begitu. Karena ini terus terang BEM ini, Ormawa ini jadi mitra kita sebenarnya. Betul. Jadi universitas tidak bisa berjalan sendiri, gitu. Karena butuh mitra yang merupakan dari perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi, baik itu BEM, HMJ atau BEM fakultas dan juga UKM gitu. Nah terkadang banyak juga tawaran-tawaran kerjasama kolaborasi universitas dengan baik itu pemerintah maupun non pemerintah itu yang melibatkan mahasiswa. Nah dalam hal ini kan yang paling mudah untuk dikoordinasikan adalah organisasi BEM-nya itu kan gitu. Jadi kalau ada apa-apa misalnya ini kan BEM ya, atau HMJ yang lebih spesifik pada keilmuan di prodi kan gitu. Nah kemudian Iqbal selama menjabat sebagai ketua BEM, bagaimana pandangan Iqbal
terkait dengan hubungan antara BEM dengan ormawa yang lain, dengan BEM fakultas dengan HMJ juga dengan universitas. Kira-kira gimana ya? Kalau hubungan alhamdulillah berjalan dengan baik saat ini. Baik, Kami ya. kalau terkait konsolidasi masih aman dengan ormawa ketua-ketua fakultas dan HMJ pun juga masih sering ngobrol terkait kegiatan. Kemudian alhamdulillah juga kepemimpinan Universitas Kaltara yang sekarang lebih mensupport kalau kami melakukan kegiatan. Gitu. Jadi sejauh ini pihak universitas selalu memberikan dukungan ya dan support ya. Nah, sejauh ini kegiatan apa yang menurut Iqbal menjadi satu legacy lah atau peninggalan yang memorable lah bagi Iqbal sebagai ketua BEM, walaupun mungkin nanti event yang selanjutnya kan belum ini, tapi sejauh setelah dilantik sampai saat ini kira-kira apa yang menjadi legasinya Iqbal nanti ke depan setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua BEM? Ya, ada satu sih Pak program kerja kami. Kami kemarin sempat membuat itu namanya GIM. GIM, apa itu GIM? Gebrakan Inovasi Mahasiswa. Oh, GIM ya, GIM jadinya, tapi dibaca GIM. Ya. Gebrakan Inovasi Mahasiswa. Inovasi Mahasiswa, apa itu? Nah itu kegiatannya kegiatan rutinan Pak. Dilakukan dalam sebulan itu 2 kali di setiap hari Jumat. Okay. Nah itu kita nanti bakal mengumpulkan beberapa ormawa, kemudian beberapa mahasiswa yang memang memiliki keluh kesah selama berkuliah di kampus kita. Okay. Nah dan juga kami mengundang dari pimpinan-pimpinan kampus Pak. Nah, jadi di situ kan bisa kita tahu apa masalah mahasiswa, apa yang ingin mereka lakukan, dan kemudian bisa kita mecahkan masalahnya itu bersama-sama gitu Pak. Okay. Sejauh ini bagaimana? Sudah ada berapa? Saya belum pernah sudah beberapa kali berjalan Pak, alhamdulillah. Oke. Berarti nanti saya juga harus hadir itu ya. Nanti kalau misalnya diundang ya. Nanti kita cari waktu lah yang yang pas ya. Betul. Karena bagaimanapun tugas saya adalah bagaimana melakukan pembinaan pada organisasi semua ya, agar organisasi kita BEM dan ormawa yang ada ini jadi besar gitu, jadi dikenal gitu. Artinya membesarkan Unikaltar ya gitu ya. Nah, kalau tadi sudah menjelaskan apa rencana kegiatan ke depan, kemudian legasinya seperti apa gitu. Harapannya ke depan gimana nih? Harapan saya yang pastinya mudah-mudahan di kepengurusan selanjutnya itu bisa lebih baik daripada saya. Karena memang ini kan sempat beberapa tahun vakum dan juga minat mahasiswa itu kurang dalam bergabung di ormawanya sendiri. Jadi harapan saya itu mudah-mudahan ke depannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BEM ini maupun di ormawa itu bakal lebih banyak dan lebih baik lagi. Kemudian minat dari mahasiswa-mahasiswa kita sendiri juga lebih aktif lagi gitu dalam berkegiatan. Karena memang yang saya rasa di periode saya saat ini betul-betul agak sulit dalam memperbaiki ormawa ini Pak. Karena 2 tahun yang lalu tuh sempat vakum kan. Jadi untuk menghidupkan lagi ini agak berat ya. Nah jadi tujuan saya memang sekarang ini yang penting BEM kita ini dikenal dulu dengan orang-orang gitu Pak. Iya. Nah, nanti kedepannya lah baru yang bisa aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Oke. Ya jadi saya juga punya harapan besar nih kepada BEM gitu ya ke depan. Meskipun saya sudah melihat juga apa yang dilakukan oleh kepengurusan sekarang begitu ya. Oleh karena itu secara pribadi maupun institusi tentunya kita juga akan mendukung semampu kita begitu. Saya berharap kampus kita ini ramai kembali dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, diskusi, kegiatan olahraga. Ya kita punya. Nah ini kita kebetulan lagi proses pembangunan beberapa sarana fasilitas kita ya. Ini bantuan pemerintah Kabupaten Bulungan
Di samping ada rehab, kemudian kita dibantu untuk dibangunkan gazebo. Nah, gazebo itu nanti salah satu ruang diskusi ya untuk mahasiswa. Kemudian kalau di depan lift itu kemarin kita kosong melompong, udah sekarang ada wajah kita lah di situ. Sehingga ada spot-spot untuk foto. Kemudian juga beberapa titik di lantai 2 kita coba untuk memberikan satu motivasi dengan stiker yang bagus lah begitu ya, sehingga teman-teman juga bisa punya banyak ruang, punya banyak titik, banyak tempat untuk berkumpul dan berdiskusi, membahas apa saja begitu. Jadi kita memang siapkan untuk itu. Mudah-mudahan akhir tahun ini udah selesai semua, gazebo-nya selesai, sehingga bisa digunakan sama teman-teman mahasiswa semua. Tentu kita berupaya juga agar organisasi kemahasiswaan kita ini menjadi satu organisasi yang dalam tanda petik dihitung oleh masyarakat sebagai kontrol sosial dan kontrol policy di Kalimantan Utara begitu ya. Nah, karena ini momen pilkada, beberapa debat terutama di provinsi menjadi isu yang cukup penting di sektor pendidikan ya, termasuk di perguruan tinggi. Jadi mudah-mudahan ke depan kita menjadi perguruan tinggi yang punya peran cukup sentral gitu ya, punya peran yang cukup penting dan diperhitungkan. Betul. Biar dilirik gitu. Iya betul. Nah, baik Sobat Unikaltar, tadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Iqbal sebagai ketua BEM periode 2023-2024 ya. Harapannya ini masih ada beberapa bulan. Kemudian ada satu event lagi yang kita tunggu dan kita berharap agar teman-teman fokus ke sana, bisa selesai dan bisa berhasil melaksanakan tugasnya. Baik Iqbal, sebelum kita tutup, mungkin Iqbal bisa kasih motivasi dulu buat adik-adik yang tadi masih bimbang masuk ke organisasi kemahasiswaan itu, mungkin kurang dapat pemahaman tentang organisasi. Saya minta coba sekilas lagi berikan motivasi buat adik-adik biar mau masuk ke Ormawa. Silakan Iqbal. Pertama, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Mantap. Karena memang sekarang banyaknya mahasiswa itu taunya organisasi ini memperhambat kuliah. Nah, padahal sebenarnya memang malah membantu kita dalam perkuliahan sebenarnya. Bisa membuka jejaring keluar, minimal menambah relasi lah. Kemudian yang pertama, jangan takut berusaha, kemudian jangan takut gagal, jangan takut mencoba, teruslah mencoba. Memang karena di masa kita kuliah ini tempatnya kita mencoba. Nah, jadi setelah kita kuliah kita bisa menerapkan, bisa implementasikan apa yang kita lakukan di masa perkuliahan ini, Pak. Okay. Karena memang kalau kata orang itu tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, Pak. Pas itu. Nah, jadi Sobat Unikaltar, itu pesan dari Ketua BEM Iqbal. Mudah-mudahan bisa dicermati agar mau terjun dan masuk menjadi pengurus Ormawa ya, BEM, BEM Universitas, BEM Fakultas, kemudian AMJ dan juga ada UKM. Betul. Nah, saya mau baca nih, karena kita punya slogan ini, jadi kita harus tanamkan dulu semangat kita di di kampus kita, karena kita punya cita-cita yang besar gitu ya. Baik Sobat Unikaltar, sesuai dengan semangat kita,
membangun Unikaltar menjadi sebuah perguruan tinggi yang besar. Nah, karena itu kita punya tagline. Namun tagline-nya saya gandeng dengan pantun. Betul, cocok. Nah, ini yang pantun yang tadi pagi, cuman saya modif sedikit. Nah, jalan-jalan ke kebun raya. Cakep. Tidak sengaja ketemu kura-kura. Cakep. Semoga mahasiswa Unikaltar tambah jaya Amin. dari utara untuk Untuk Nusantara. Oke, Mantap. terima kasih Iqbal. Siap. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.